kapan-kapan kita ngangsu kawruh performnya itu guritan po mau copat ngono lho, dadi nyentrik lho kalau orang meng Indonesia pusaka aku ayo aku ini nganti bosen nih. Gus Rizal mending peng papat kula niku selama Jamko berdiri sampai sekarang hampir setiap kali performanya angklung terus ta Gus. Wah kula ki ya mengwonge mengiki wae jak omong ya. Dadi kula dhewe kadang sing jeleh jane. Wah ini luar biasa. Dadi memupuk cinta tanah air, memupuk kebudayaan, memupuk rasa persaudaraan ini banyak sekali caranya. Ini Mas Adang ini kalau kemarin pernah bikin perform lagu bisuan jumbuh gimana popo ya lagu bisuan, mengumpulkan bisuan sa Indonesia terus digawe lagu padahal iki ya mbuh lah bocah-bocah iki lho ana pitutur luhur, ana Madya pitutur, ana laras madya, ana macapatan, ana geguritan ya, iki perlu dipelajari iki. Nggih monggo niki mangke kapan-kapan mumpung niki wonten pakaripun beliau kersa nggih Bapak nggih. Nggih. Alhamdulillah mangke kanca-kanca ning ben sinau. Romo Agung sudah selesai Romo? Enggak dicepet-cepetkan atau Romo? Oh, tadi saya lihat kalau saya sendiri saya cepet-cepetkan nih. Ini Pak Budi kira-kira dua tembang ini saya cepet-cepetkan ya. Jadi sambil teman-teman menikmati makan malam yang sudah disediakan, kita akan mendengarkan juga dari Romo Agung, mungkin nanti juga sedikit perspektif dari apa yang dilakukan, yang pernah dilakukan. Tadi sudah banyak disinggung oleh Gus Rizal, banyak sekali tokoh-tokoh dari Katolik juga ikut berperan andil pra kemerdekaan, dan hari ini kita butuh toladan-toladan itu untuk diterapkan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Romo. Monggo. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang saya hormati, selamat malam. Saya minta maaf, mungkin kayak bicara saya Gus Rizal ini tadi sudah sangat luar biasa. Saya mau ngomong, waduh saya harus ngomong apa ini, kayak anak muda. Gus Rizal rambutnya panjang, saya sudah bodoh. Arep meteni malah kira apa. Saya ngomong apa lagi, karena banyak baik yang sudah disampaikan. Saya mau mencoba untuk singkat saja, karena kalau ada koreksi Gus Rizal masih ada di sini. Kalau pergi nanti saya dikira ngerasain. Bapak Ibu saudariku, apa yang saya sampaikan sebetulnya hanya berupa semacam ringkasan, kalau boleh. Apa yang disampaikan yang tadi sudah banyak, sangat indah disampaikan oleh Gus Rizal. Memang kalau melihat, saya mau sharing dulu saya itu sebetulnya siapa gitu, hanya supaya memahami. Saya memang Romo Paulus Agung Wijayanto, saya pimpin gereja Santo Antonius Padua di Muntilan di sini. Tetapi kalau dari latar belakang tadi sudah disinggung, saya sebenarnya cerita bisik-bisik tapi sudah dibukakan, jadi mau nggak mau ya harus diakui juga. Waktu saya masih jadi calon Romo, saya memang dulu kuliah dan yang mengajar itu Gus Dur. Jadi saya sangat senang boleh pernah menjadi muridnya Gus Dur, mengajar tentang agama Islam, dan juga ketika Gus Dur, Bapak Abdurrahman Wahid dipilih menjadi Ketua PBNU, dilanjutkan dengan Bapak Johan Effendi. Bapak Johan Effendi nanti akan menjadi Menteri Dalam Negerinya Gus Dur. Dan teman-teman NU banyak waktu kuliah bersama, karena di tempat kami itu yang kuliah tidak hanya yang Katolik juga, tapi juga macam-macam latar belakang, ada
Bapak Deni C.A, Bapak Munawar Rahman, Budi Munawar Rahman, ada Bapak Munawir, Ibu, macam-macam hal. Kalau disebutkan banyak hal, itu latar belakangnya. Jadi dengan teman-teman NU saya merasa ya saya sudah biasa ketemu, dalam arti untuk guyonannya, lawaannya, santai itu ya biasa. Gus Dur itu kalau ngajar, kalau sudah melihat mahasiswanya ngantuk, wow, dicerita macam-macam. Dari yang serius sampai yang tidak serius, dari yang saru yang tidak saru, tapi semuanya rileks gitu saja. Nah, itulah Gus Dur. Dan memang kita juga dulu terkejut ketika Gus Dur cerita, saya ini sudah divonis dokter bahwa suatu hari pasti saya tidak akan bisa melihat. Lalu memang menjadi suasana kelas berubah. Pada waktu itu beliau sudah mengungkapkan itu. Nah, banyak hal yang bisa dipelajari dari Gus Dur. Dalam arti saya sangat senang karena bisa bertemu dengan pribadi yang setelah saya renungkan, ya ini sebetulnya manusia merdeka, pribadi yang sungguh rileks, merdeka. Jadi apa namanya, tidak ada beban gitu loh. Maka bisa dimengerti beliau selalu mengatakan gitu aja kok repot-repot. Dulu juga gitu, kalau kuliah, Gus nanti lulus enggak, gitu aja repot-repot. Jadi kita sudah tenang dulu, lulus atau tidak lulus pokoknya gitu aja. Ya memang rileks, suasananya rileks seperti itu. Jadi mahasiswa tidak ketakutan, tidak khawatir. Itu latar belakang saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa dari tradisi NU. Lalu di dalam perjalanan waktu saya sendiri mendapatkan kesempatan luar biasa. Saya mendapatkan beasiswa dari Persatuan Biku di Hong Kong. Lalu saya mendalami, saya ini judulnya Romo Katolik, dari tradisi gereja Katolik, tapi saya itu dulu mengajar di Universitas Sanata Dharma untuk bidang filsafat Buddha. Jadi teman baik saya Biku Bante Faro itu teman baik. Jadi dengan teman-teman Buddhis ya saya juga merasa damai, tenang saja. Murid-murid saya juga ada biku-bikuni, jadi biasa saja. Dalam arti suasana seperti itu membentuk dalam diri saya tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas, gelisah dengan teman-teman, saudara-saudari dari latar belakang agama apa saja. Itu suasana batin yang ada pada saya. Dalam arti saya dibesarkan di dalam tradisi yang memang macam-macam. Dan apakah di dalam orang Katolik banyak juga yang baik? Ada. Yang jahat ada? Ya banyak juga. Di dalam tradisi itu saudara-saudari kita yang saya menyebut kita yang Islam sama saja. Yang baik ya, yang baik banget ya banyak, yang jelek banget ya banyak. Sama lah di setiap kelompok. Nah, apa yang dapat kita renungkan sebetulnya, saya mencoba melihat dalam permenungan saya merayakan ini kemerdekaan ini, apa sih kekuatan dari bangsa kita itu? Karena tadi itu sudah disebutkan, kita kan macam-macam hal. Dikatakan Indonesia itu memang suatu keajaiban. Teman-teman saya itu juga dari berbagai, misalnya yang dari berbagai negara itu heran, karena ini terdiri dari berbagai pulau, berbagai bahasa, tetapi bisa disatukan dengan satu bahasa. Itu sesuatu yang bagi mereka susah dimengerti. Singapura, negara yang kecil, tidak bisa disatukan dengan satu bahasa. Mereka, anak Singapura harus menguasai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa apalagi Inggris, bahasa yang lainnya. Pokoknya tidak ada bisa bersatu. Di India juga ada begitu banyak bahasa, sehingga kalau ada surat resmi negara itu dengan berbagai bahasa, pusing sendiri kalau membaca keputusan-keputusan dari pemerintah India. Di Indonesia hanya satu bahasa, selesai begitu. Nah,
Itu keajaiban yang sungguh luar biasa. Nah, lalu dari permenungan saya, kalau kita pantas bersyukur, sebetulnya sudah dirumuskan dengan sangat indah. Yang memberi kekuatan pada bangsa kita sebetulnya memang Pancasila. Itu pembicaraan Bung Karno dengan pemimpin Rusia yang mengandalkan pada waktu itu Uni Soviet. Sebetulnya Uni Soviet tidak akan pecah karena mempunyai senjata-senjata yang berat, gitu kan ya, yang canggih, tetapi ternyata Uni Soviet juga bubar. Yugoslavia mempunyai kekuatan yang lain, agama yang kuat dan lain sebagainya, tetapi juga akhirnya bubar juga, gitu kan ya. Yang menarik adalah Indonesia ternyata sampai sekarang masih terus bersatu karena adanya Pancasila. Nah, apa yang menarik? Permenungan saya adalah begini, Bapak Ibu saudaraku. Kita memang mempunyai urutan Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa, lalu disusul dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Yang menarik sebetulnya tadi juga sudah dipaparkan sangat luar biasa oleh Gus Rizal. Sebetulnya kalau kita memang mau tidak hanya merdeka, mempertahankan kemerdekaan dan berhenti di situ, tetapi bahkan juga berbagi kemerdekaan ini, sebetulnya kata kuncinya ketika mengerjakan Pancasila, mulainya dari mana? Mulainya bukan pertama-tama sila pertama, malah harus mulai dari sila kedua. Tadi sudah disinggung sangat luar biasa, persaudaraan pertama itu adalah persaudaraan kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita belum sudah berbicara tentang agama, malah berujung pada perpecahan. Syukurlah rumusannya bukan beragama, tapi berketuhanan. Dan saya tidak mau mengatakan ini tidak penting, tetapi kalau kita runut, cara bertindak orang Indonesia adalah yang pertama adalah kemanusiaan dulu. Nanti ketuhanan di mana? Oke. Untuk sementara bukan saya mengabaikan, tapi kita mulai dari yang kemanusiaan dulu ya. Kemanusiaan itu yang dipegang. Jadi yang menarik juga kata-kata Gus Dur dulu ketika dengan Romo Mangun. Itu ya sebenarnya banyak hal, persahabatan ini yang sangat akrab. Karena berbicaranya pada persoalan kemanusiaan. Dan kemanusiaannya, persoalannya adalah di mana kemanusiaan yang adil. Adil itu tidak sama rata sebetulnya, tetapi setiap keluarga juga harus adil terhadap anak-anaknya, keluarganya. Adil dalam arti lebih yang sesuai yang dibutuhkan. Tidak bisa memberikan anak kecil umur 6 bulan makanannya sama dengan dewasa, tidak bisa. Makanannya simbahnya lain lagi karena wis ompong, gitu kan ya. Sama-sama ompong tapi bayi dengan simbah kan berbeda makanannya. Nah, kalau disamakan bisa keloloden, gitu kan ya. Nah, memang keadilan sesuai dengan apa yang kemampuannya masing-masing, dan kemanusiaan adil dan beradab. Beradab sebetulnya persoalannya adalah yang diperjuangkan oleh para pendiri ini adalah ini Indonesia yang beradab. Beradab itu apa? Orang hidup di dalam suasana kebudayaan kasih. Yang tadi dikisahkan tadi itu oleh Pak Rizal dengan sangat indah. Ada berbagai hal. Prakteknya berbeda, tapi ketika berbicara tentang kasih semua paham. Semua paham, tetapi ketika berbicara dengan bahasa sehari-hari kadang tidak. Orang ketemu, meskipun kita belum kenal, tapi kalau senyum, oh ini orang baik. Karena senyuman adalah bahasa kasih. Salaman, itu kan ya. Meskipun tadi yang disalami salah itu ya, ini
Romomangun dianggap Gus Dur, Gus Durnya hanya senyum-senyum guya-guyu, saya bisa bayangkan dia, saya minta maaf, saya bisa bayangkan Gus Dur mesti sentrap-sentrup sambil guya-guyu. Saya bisa bayangkan itu dia hanya guya-guyu, tapi kan di dalam dirinya kan gitu aja kok repot-repot itu kan ya. Tetapi karena yang dibangun adalah suasana kebersamaan, suasana kasih, suasana peradaban itu. Nah ini yang sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang Pancasila bukan urutan 1, 2, 3, 4, 5-nya, tetapi prakteknya malah sebetulnya yang dikembangkan adalah sila yang kedua lebih dahulu, praktek sehari-hari. Kalau kita memang mau merdeka, menjadi manusia merdeka, menjadi pribadi yang merdeka, seperti itu. Nah, memang kita bersyukur mempunyai presiden, mempunyai ulama yang begitu baik, Gus Dur, yang bagi saya ini orang yang sungguh merdeka, yang bebas, yang tidak mau menjadi hal yang tidak penting lalu menjadi sangat penting, ya. Lalu apa yang bisa kita renungkan lagi? Permenungan saya lalu sesudah ini persoalan tadi itu kemanusiaan yang adil dan beradab, sebetulnya di situ kalimatnya kalau saya lihat, oh para pendiri sudah berbicara tentang bukan soal agama tetapi soal iman. Iman. Nah, saya sangat senang ceramah-ceramah yang sudah diberikan oleh berbagai kelompok pemuka agama. Seringkali kita diajak bicara sibuk tentang cari surga, betul kan ya? Tetapi lupa untuk mencintai Gusti Allah. Mencintai Gusti Allah itu sebetulnya persoalan iman. Saya rasa saya harus belajar juga di dalam Islam itu penyerahan diri bukan pada agama atau ya, tetapi pada Allah. Betul kan ya? Itu persoalan iman. Jadi tidak pertama-tama soal mencintai surganya, tapi mencintai, menghormati Allah ya. Jadi keadilan kemanusiaan itu berbicara tentang itu sebetulnya, keberadaban di sana. Nah, saya mencoba tidak terlalu lama karena tadi sudah banyak hal sudah indah diungkapkan. Yang kedua, persoalan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sebetulnya yang dibicarakan kalau kita membaca teks para pendiri dan lain sebagainya itu bukan persoalan persatuan politik saja, tetapi persatuan kita, nilai bersama ini yang menjadi yang menyatukan. Cita-cita ini, cita-cita menjadi manusia yang sungguh beradab, yang berkeadilan, itulah yang menyatukan kita semua. Persatuannya bukan karena persoalan agama, bukan persoalan ras, bukan persoalan politik, bukan persoalan, tetapi nilai. Maka persatuan Indonesia ketika kita diajak merenungkan kemerdekaan 78 tahun, ini apakah kita sampai ke situ? Yang sangat menarik adalah bahwa kita mulai ada kesadaran ini adalah persatuan bukan hanya kemanusiaan, tapi juga tidak hanya kemanusiaan, tetapi juga antar negara. Banyak negara di dunia ini, saya tidak ahli tata negara, tetapi sungguh kagum karena Indonesia bisa bersatu. Ya. Eropa dengan berbagai agama juga pecah. Saya tidak sok tahu negara Timur Tengah juga sama, agamanya sama, tetapi juga pecah juga, betul kan ya? Karena bukan pada agamanya, tapi pada nilai-nilai yang dipegang bersama ini. Nah, mulai banyak juga orang mulai belajar dari Indonesia. Saya harapkan nanti persatuannya bukan hanya persatuan Indonesia, tapi persatuan, kesatuan, saling mencintai, saling mengasihi untuk seluruh kemanusiaan di seluruh dunia ini. Ini cita-cita untuk semuanya. Nah, kalau itu yang terjadi, hidup menjadi menyenangkan dimanapun juga, tidak takut, tidak khawatir. Ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Kata demokrasi sangat bagus sekali dirumuskan. Seringkali orang berbicara demokrasi itu apa, gitu kan ya. Tetapi ketika diterjemahkan menjadi kerakyatan, kita lupa bahwa sebetulnya itu demos kratos itu rakyat yang berkuasa, betul kan ya. Nah, tetapi dirumuskan oleh para pendiri, oleh kita bangsa Indonesia menjadi kerakyatan. Kerakyatan itu bukan soal gembel rakyat jelata, bukan itu, tetapi setiap orang Indonesia, setiap bangsa, setiap pemerintahan, setiap apapun juga harus berpikir tentang kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat. Rakyatan itu, rakyatlah yang harus diabdi dengan cara apa? Kebijaksanaan. Sangat indah, saya sangat setuju tadi dikatakan kita mempunyai cara berpikir menyelesaikan masalah bukan soal sopo iro sopo ingsun, itu kan ya, tetapi kepiye penae, kepiye ape, kepiye penae, bahasa sekarang win-win solution. Apa itu namanya win-win solution itu apa? Jalan tengahnya seperti apa? Nah, itu sebetulnya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan ini. Nah, bukan persoalan siapa menang, siapa kalah, siapa mayoritas, siapa minoritas, tetapi bagaimana kita menikmati bersama, kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama, itu yang disebut sebagai sebetulnya nilai kerakyatan. Atau bahasa politik seringkali mengatakan national interest, kepentingan nasional. Tetapi sebetulnya bukan kepentingan nasional saja, tetapi kepentingan kesejahteraan bersama. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kan orang berbicara tentang itu. Nah, soal perwakilan ya tidak mungkin semuanya akan bersama-sama, tetapi bayangan saya wakil-wakil itu, saya tidak tahu kenapa dulu dipilihnya perwakilan, kok tidak perwalian ya, tapi saya tidak berani karena saya tidak ahli bahasa Arab atau tradisi Islam, saya tidak tahu banyak. Tetapi wali dengan wakil beda ya Pak ya, beda menurut saya. Ya tapi ya sudahlah, ini perjalanan sejarah. Bayangan saya kalau perwalian lebih nanti ini tanggung jawab wali dengan wakil rakyat kan beda ya. Tapi ya sudahlah, itu tidak usah menjadi persoalan karena nanti akan menjadi repot lagi, diskusi panjang yang tidak perlu sebetulnya. Oke, lalu kita diajak berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebetulnya bahasa yang dipakai tadi itu, ini sila kelima dengan sila kedua itu ada sambungannya sebetulnya. Ini persoalan untuk membicarakan bagaimana kita damai, sejahtera, kebersamaan dan lain sebagainya. Keadilan sosial sekali lagi bukan persoalan bagi-bagi berapa banyak dan lain sebagainya, tetapi kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama, itu yang harus dimunculkan dalam suasana ini. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya hanya atau yang saya hormati juga, lalu ketika kita berbicara 2, 3, 4, 5 ini, lalu pembicaraan tentang ketuhanan yang Maha Esa lalu berbunyi dan berbobot. Jadi bukan barang diskusi, tetapi sebuah penghayatan, sebuah pengejawantahan bahwa kita bangsa Indonesia yang berketuhanan. Karena tidak ada Tuhan kita tadi itu, mau disebut Allah apa itu apapun juga, itu mengendaki semua kita itu celaka, tidak ada. Dan itu yang sungguh bisa diperlihatkan kepada berbagai bangsa, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, yang beradab, yang berkemanusiaan, yang lain sebagainya. Jadi persoalan ketuhanan memang menjadi dasar dari semua sila-sila itu, tetapi juga menjadi sumber energi, gerak, kekuatan untuk menjalankan 2, 3, 4, 5.
Itu saya rasa itu saja, karena saya gak khawatir, karena makan soto itu kalau anget masih makan marak ke melek, kalau sudah mulai dingin turun ke perut mulai ngantuk. Saya lihat Pak Sabtadio sudah ganti nama dari Sabtadio sekarang menjadi namanya Tionghoa Limang Wat. Matur nuwun. Matur nuwun Romo atas yang telah diuraikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi satu kalau bahasanya di teman-teman gereja satu berkat untuk kita semua. Matur nuwun Gus Rizal. Ini sebenarnya saya pengen foto bersama dulu, mohon izin foto bersama dulu untuk seluruh tokoh agama, Romo Sutras, Pak Gede, Gus Kolil, Gus Labib, Katuran.